Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah gabung semua? Sudah kayaknya. Baru 4 ya? Yang satu siapa yang belum ya? Sudah semua kayaknya. Pak Suswantoro. Suswantoro ya. Nggih. Dan ketiduran Suswantoro. Halo Pak Abi. Halo. Suara saya jelas Pak Abi. Jelas Pak. Tadi sempat trouble soalnya headsetnya. Oke. Iya. Ya, sudah. Saya sini sempat. Suara saya sudah. Suara Jelas saya Pak. jelas ya? Jelas Pak. Ya, mohon maaf. Ini di kampus masih repot ujian-ujian yang bilang Oke. tahun. Iya, betul saya. Karena kita sudah punya agenda, kemungkinan untuk ujiannya Bapak Ibu tidak terlalu lama lah kayak ya. Nggih Pak. Paling satu orang berapa 5 menit atau 10 menit. Nggih. Yang penting Bapak Ibu menjawabnya cepat, poin-poinnya saja, tidak usah terlalu berbelit-belit. Nonton ya? Tidak apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini Bapak Ibu masih diberi peluangan waktu kesehatan Allah SWT sehingga bisa mengikuti ujian komprehensif ini bidang pedagogik dengan saya. Tadi pagi sudah keagamaan dengan Pak Ahmad ini ya. Sudah. Iya. Betul Pak. Nggih. Alhamdulillah. Untuk mengawali mari kita membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim. Kelompok 2 ada 5 orang. Perempuannya tunggal ya ibunya. Nggih, Pak. Laki-laki. Jadi saya mulai dari yang ibu dulu. Diajak ya semuanya ya di ibu. Terus ya di ibu Jawa Tua. Pak Izu. Pak Isu. Oh Pak Izu, yang perempuannya siapa? Oh Bu Nur Bener Hasanah. Hasanah. Oh, maaf, Bu Nur Hasanah. Enggak apa-apa Pak. Gitu. Masih konsentrasinya masih kemana-mana ya. Masih terbuka banyak. Bu Nur Hasanah saking sekolah mana sih? Dari Brebes, Pak. Napa SD SMP napa SMP, Pak. SMP? Kemudian pertanyaan saya, Bapak Ibu yang kami hormati, pertanyaan saya itu sama semuanya, tapi insya Allah jawabannya nanti bisa berbeda-beda sesuai dengan kemampuan atau daya tangkapan Bapak Ibu lah. Tidak perlu banyak membaca, yang penting Bapak tahunya apa disampaikan aja, biar jangan lama-lama. Benar ya? Iya. Terkait dengan kelulusan, insya Allah ya banyak terusnya lah. Yang penting mengikuti semua prosedur dari PPT. Inilah yang pertama Bu Nur Hasanah dari SMP. Mohon Ibu Nur jelaskan kepada saya pemahaman Ibu terkait dengan host, host dan monggo dijelaskan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HOT itu HOT adalah higher order thinking skill, yaitu keterampilan tingkat tinggi, kritis, kemudian logis, kemudian refleksif. Adapun HOT itu berupa keterampilan yang berpikir secara kreatif dan kritis, yang berupa keterampilan menganalisis, kemudian mengevaluasi, mencipta, itu Pak. Oh yang tipek? Kalau tipek, ya tipek, maaf. Iya tipek. Teknologi pedagogi konten knowledge yaitu merupakan pengetahuan
yang diperlukan untuk mengintegrasikan antara teknologi dalam pembelajaran dengan pedagogik, Pak. Selanjutnya di RPP yang Ibu Nur kirim di LNS, yang ada di LNS itu, Oke. apakah sudah menghasilkan dan Insya Allah sudah, Pak. ditunjukkan di poin yang Itu mana? pada di bagian inti, Pak. Kegiatan inti itu ada kegiatan apa namanya, kelompok, yang mana kelompok itu satu dengan yang lain harus mengevaluasi bersama-sama. Sebagai guru juga kami mengevaluasi dan untuk menemukan suatu apa namanya, solusi yang baik, Pak. Kalau yang tipexnya di unsur yang mana? Kami mengaitkan dengan teknologi, yaitu ada melihat dari internet contoh-contoh yang ada di pembelajaran, Pak. Dari internet ya. Selanjutnya, coba Ibu buatkan saja satu pertanyaan yang ditujukan kepada siswa, yang mana pertanyaan itu mengandung unsur hot. Oke. Contoh dalam bentuk hot diantaranya di situ sebutkan apa namanya, ketentuan seseorang dalam penyembelihan. Sebutkan ketentuan dalam penyembelihan. Kata-kata sebutan itu termasuk hot atau apa itu? Biasa itu. Kalau sebutannya ya berarti sudah ada buku, kita tinggal nyalin kan biasanya. Oh, tinggal sekali. Jadi kalau bisa diajak itu dipahami terkait dengan hot apa kata kerjanya. Kata kerjanya hanya serta-merta sebutkan atau artikan. Kalau sebutkan artikan itu masih taraf tengah. Selanjutnya nih, Ibu terkait dengan guru yang reflektif dan guru yang inspiratif. Guru yang reflektif adalah guru yang mau mengevaluasi diri sendiri dan menerima saran dari entah itu dari pembimbing, dari kepala sekolah, guru yang lain, bahkan peserta didik. Kalau yang inspiratif? Kalau yang inspiratif yaitu guru yang memberikan stimulasi mental kepada murid-muridnya, di mana diharapkan dari stimulasi itu diberikan kepada siswa akan memberi dampak yang lebih baik terhadap pemahaman tersebut, Pak. Oke. Bagaimana cara Ibu agar bisa menjadi dua tipe guru tersebut? Bagaimana? Cara Ibu? Kurang dengar, Pak, maaf. Bagaimana cara Ibu agar bisa menjadi guru yang reflektif dan inspiratif tadi? Yang bagaimana cara saya? Yaitu menunjukkan keterbukaan dalam perencanaan, Pak. Kemudian cari alternatif cara bagaimana supaya guru bisa menyampaikan pelajaran kepada siswa. Ya, itu cara agar Ibu inspiratif atau Ibu reflektif? Cara inspiratif, Pak. Inspiratif. Yang reflektifnya bagaimana? Yang reflektifnya Oke lah, kita lanjut aja. Ya. Mengapa kita perlu menjadi Bapak Ibu ya, perlu menjadi guru yang inspiratif dan reflektif? Mengapa?
Mengapa kita perlu menjadi guru yang reflektif dan inspiratif? Mengapa kita menjadi guru yang reflektif dan Mengapa kita perlu? Kenapa kok itu perlu menjadi guru yang apakah gue macam-macaman buat macam-macam aja atau ada gaya-gayaan atau apa? Belum. Oke, kita lanjutkan ya. Suaranya kurang dengar, Pak, maaf, Pak. Oh, jelas. Yang lain suara saya jelas nggak? Jelas Bapak. Jelas. Jelas Pak. Cuma ya memang agak kurang ini Pak. Oke, Mungkin dari gimana, karena Mas? maskernya mungkin apa? Karena ada mahasiswa di depan banyak. Oke. Oke. Iya, mohon maaf, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke. Saya ulangi lagi satu kali lagi Bu. Oke. Mengapa kita perlu menjadi guru yang reflektif dan inspiratif? Oke. Mengapa kita harus menjadi guru yang reflektif? Yaitu guru mau melihat dirinya sendiri, yaitu seorang guru harus reflektif, selalu melihat dari sisi yang baik atau yang positif, sehingga kita mau menerima saran dan kritik dari orang lain yang tadi saya sebutkan, baik dari kepala sekolah dan yang lain, sehingga menjadikannya sebagai sarana untuk saling memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kinerja, Pak. Oke. Cukup Bu, karena yang pertama ya biasa ya. Oke, Pak. Karena yang pertama, yang penting yang bapak-bapaknya sudah tahu semua pertanyaannya, sehingga nanti jawabnya juga harus lebih tepat lah, lebih cepat. Jadi bagus ya, Pak. Iya, lebih bagus dari itu yang pertama. Malah sudah dijawab semua Pak. Bingung Iya, jawaban Bingung. nanti ya. Nanti dikira nyontek. Tambah-tambah ya. Nambah-nambah ya. Tambah-tambah ya. Kalau lebih singkat juga tidak apa-apa. Nanti Pak. Lama-lama yang penting intinya sudah terserap untuk bapak. Siap. Oke, yang Bu Nur Hasanah, tetap ya. Iya, Pak. Insya Allah lulus lah, kemudian kalau mau tetap Amin, gabung silakan. Amin, amin. Kalau mau les juga silakan. Ini yang penting sudah selesai. Yang selanjutnya Pak Ibu Dayat Wah, yang mana? Aduh, Bu Izu ini akhirnya. Bu Ibu jadinya. Bacanya ibunya ya Dayat Wah. Ya Pak, rata-rata begitu Pak. Itu termasuk Budian itu Pak nanti. Oh Budian. Iya. Ini dari sekolah mana Pak? SD Candi Semarang Pak. Oh, dari Semarang. Tapi aslinya Bumi Ayu kok Pak. Sama Iya, dengan iya. teman-temannya. Saya takut nggak diakui. Dari Semarang. Blasteran. Sudah PNS ini Pak Ibu. Alhamdulillah sudah Pak, seangkatan dengan Mas Dian itu. Yang kalau yang Iya. Bu Nur Hasanah, Bu Nur Hasanah sudah mic-nya di mana? P3K, Pak. Oh ya, oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut ke Pak Izu. Tadi Iya, sudah Pak. dengar semua ya, langsung aja. Yang pertama, pemahaman Bapak terkait hot dan feedback. Monggo. Jadi Bapak, soal hot itu adalah soal yang dalam pengerjaannya itu memerlukan pemikiran lebih tinggi, lebih dalam begitu Pak. Kemudian yang saya baca dari modul kemarin itu ada beberapa tingkatan dalam hot ya. Kurang lebih ada 6 tingkatan, mengingat, memahami, kemudian menerapkan, analisis, evaluasi, kemudian menciptakan. Kurang lebih seperti itu Bapak. Kalau yang feedback, Oh, feedback ya. Untuk Ya, feedback itu ada untuk feedback itu bingung saya jawabnya nih Pak. Feedback itu seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Nur Hasanah, kurang lebih dalam setiap pembelajaran kita mengintegrasikan atau melibatkan teknologi, di mana teknologi ini apalagi kita menghadapi zaman 4.0 ya Pak ya, itu semuanya serba teknologi sehingga
media internet, kemudian komputerisasi itu senantiasa dilibatkan dalam pembelajaran. Seperti halnya contoh kecilnya kemarin yang kita dapat ilmu-ilmu dari PPG ini, kita menggunakan LKPD Google Form, kemudian di lain sisi kami juga mendapatkan ilmu Google Scholar, Quizzes di pengembangan kompetensi lainnya kemarin itu. Sehingga ini sudah menjadi satu keharusan bahwa teknologi terlibat masuk ke dalam pembelajaran. Begitu Bapak. Di RPP yang Bapak kirim di LMS sudah mengandung 2 unsur tadi? Alhamdulillah sudah Bapak. Di media itu kan kita melibatkan internet itu kan, di LKPD-nya kami memberikan LKPD pada siswa dengan menggunakan Google Form. Google Form gitu ya. Nah, yang unsur harusnya Untuk pertanyaannya Pak, pertanyaannya. oh Di iya, pertanyaan jadi. bentuk Ya. soalnya gitu Pak. Ya, Oh, iya. di RPP Bapak ada nggak kegiatan yang mengandung unsur HOT? Ada Pak. Di sana ada mengasosiasikan Pak. Kemudian setelah saya pelajari lebih dalam RPP itu kami menggunakan metode scientific Pak. Ada unsur mengasosiasi, kemudian aktif, kreatif menanya, mengamati dan lain-lain. Sehingga dalam kerja kelompoknya si anak ini untuk memecahkan masalah dalam rangka memahami materi itu, siswa diajarkan bagaimana caranya menganalisis secara baik materi tentang syarat sah dan rukunnya puasa itu Pak. Yang kemudian nanti dipresentasikan oleh salah satu siswa. Guru tinggal memberikan penguatan-penguatan. Begitu Bapak. Kemudian terkait pertanyaan tadi, coba Bapak buatkan satu pertanyaan yang mengandung unsur HOT. Oh, iya. Untuk pertanyaannya itu bentuknya disajikan beberapa pertanyaan, disajikan beberapa pernyataan dalam bentuk uraian 1, 2, 3, katakanlah terkait dengan syarat puasa. Di bawah ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan syarat sahnya puasa, dijelaskan bla 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 gitu. Kemudian di pertanyaan bawahnya itu ada kalimat manakah yang termasuk dalam syarat sah dan rukunnya puasa, ABC ya, itu nanti di sana. Dan di sana juga ada distorsinya Pak, ada destroyernya, jadi pembingung gitu kan untuk siswa, sehingga siswa menganalisis, memilah dan memilih. Yang sebelumnya tingkatan sebelum analisis itu kan ada memahami tentang materi itu lebih dalam. Dan ini saya kira sudah masuk HOT gitu. Oke. Ya, terus selanjutnya Jadi Bapak, terkait dengan guru yang reflektif dan inspiratif. Bagaimana pandangan Bapak terkait guru reflektif dan inspiratif? untuk guru reflektif sendiri, ini adalah guru menurut kami Pak, guru yang secara kontinu Pak mengevaluasi setiap detail pembelajarannya, ya kan, memikirkan kelebihan dan kekurangannya, apakah dari tujuan pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu tercapai atau tidak. Ini dievaluasi terus-menerus, sehingga dia menemukan inovasi-inovasi baru terkait dengan metode ataupun model pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya. Begitu Pak. Untuk inspiratif, untuk inspiratif sendiri, menurut kami guru inspiratif itu adalah guru yang bisa memberikan seperti tadi yang Bu Hasanah sampaikan, selain kepada memberikan stimulasi kepada siswa secara mental, kita juga harus bisa memberikan inspirasi kepada rekan sejawat, kemudian kalau bisa malah ke ranah nasional kan gitu, kita bisa memberikan contoh baik, sehingga dari contoh-contoh baik kita yang kita tularkan kepada teman-teman ini, orang lain bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Caranya tentunya dengan melakukan pengembangan kompetensi baik
secara mandiri ataupun berkelompok. Nah, bisa saja melalui KKG, MGMP dan lain-lain, Bapak. Begitu. Jadi menurut Bapak guru reflektif dan inspiratif itu penting dan perlu diterapkan pada diri Bapak enggak? Sangat perlu, Bapak. Nah, ini Mengapa kalau itu? kita, Mengapa betul? kalau kita tidak melakukan, kalau kita tidak menjadi guru yang reflektif, inspiratif, saya kira nanti kita akan jalan di tempat begitu, Pak. Statis, tidak bergerak, ketinggalan zaman nanti kita. Sementara keilmuan itu lambat laun berjalan, seiringnya waktu kita juga harus menguasai ilmu-ilmu baru. Kalau kita jalan di tempat, tidak melakukan evaluasi, tidak melakukan pengembangan kompetensi dan lain-lain, maka kita akan tertinggal. Kalau kita sudah tertinggal, bagaimana dengan muridnya? Ini tentunya membawa efek kurang baik untuk siswa. Begitu, Pak. Ini secara pribadi ya, dengan Bapak Pak Izu, bagaimana cara Bapak agar bisa menjadi guru yang tadi reflektif dan inspiratif? Apa yang akan Bapak lakukan? Oh, untuk menjadi guru reflektif sendiri, kita di kelas, Pak, kadang-kadang saya suka bertanya dengan siswa gitu, Pak. Baik itu secara candaan ataupun serius. Nah, dalam hal candaan, kira-kira nih, Pak, untuk memberikan stimulus ke siswa itu, saya ingin tahu respon siswa itu ketika sudah seminggu tak bertemu kan gitu, karena Pak itu kadang-kadang seminggu sekali. Saya memberikan satu pertanyaan, kangen tidak dengan Pak Izu? Nah, kalau responnya kadang-kadang kita lihat ada anak yang raut mukanya tidak suka, atau ini berarti ada sesuatu yang salah dalam diri saya. Kemudian secara serius juga saya memberikan ya semacam sebaran angket kosong lah gitu untuk siswa, kira-kira masukan apa untuk pembelajaran kedepannya kok Pak Izu bisa mungkin Pak Izu bisa lebih baik lagi dalam cara mengajarnya gitu. Jadi ada angket-angket kecil lah, Pak, begitu. Oke, terima kasih Pak Izu. Jadi Bapak, Terima kasih. Yang lainnya nanti bisa menyampaikan sesuai dengan pengalaman. Betul, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bisa tetap bergabung atau mau lah sudah boleh. Ya, saya ngancani Pak Dian, Pak Suwantoro, Pak Ane. Ya. Nanti kalau ditinggal nangis, Pak, itu. Nangis ya. Ya. Susah bersama. Iya, Pak. Susah senang bersama. Betul, Pak. Kalau senang nggak tentu, Pak, kalau Pak Izu. Baik. Oke, yang selanjutnya Pak Abdi Khairan. Mana ya Pak Abdi Khairan? Iya, Pak. Pak Abdi Khairan dari sekolah mana Pak Abdi? Saya dari SMA Ketanggungan, Pak, Brebes. Oh, SMA ya. Sudah PNS atau P3K? Belum, Pak. Masih pengabdian? Iya, masih GTT. GTT provinsi sih nggih? Nggih. SMA. Alhamdulillah saya bisa lolos sertifikasi, Pak. Amin. Amin. Pak Abdul Khairan, langsung aja Pak, mohon disampaikan pemahaman Bapak terkait HOT dan TIPEK. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman saya terkait dengan HOT dan TIPEK. Kalau HOT itu adalah cara berpikir tingkat tinggi, jadi mengarahkan kepada siswa untuk bisa meningkatkan kemampuan berpikirnya, tidak hanya mengingat atau menirukan, tetapi sudah sampai kepada tahap mengevaluasi atau menganalisa setiap kejadian-kejadian ataupun materi-materi yang ada, terutama bisa dikaitkan dengan kehidupan dia sehari-hari di sekitarnya. Kalau berkaitan dengan TIPEK, itu adalah pembelajaran yang memang berkaitan dengan teknologi yang sekarang ada, terutama kemampuan guru dalam menyampaikan materi menggunakan media-media yang ada, teknologi yang ada, sehingga bisa lebih variatif dalam pembelajaran, dan juga siswa diarahkan untuk mampu ya menggunakan teknologi itu untuk belajar, tidak hanya untuk bermain-main saja gitu. Tentunya kalau di tingkat SMA sudah familiar ya. Okay. Kalau yang di SD mungkin masih banyak itu Bapak tanggung dalam kombinasi. Yeah. Oke, selanjutnya di RPT yang Bapak Abdi
susun sudah mengandung dua unsur tersebut? Sudah Pak, diantaranya Di- untuk di bagian ketika untuk menemukan tajwid, didiskusikan, jadi mengamati sebuah ayat Al-Quran, jadi siswa untuk mengamati analisa tajwid yang ada di dalam ayat yang ditampilkan. Sedangkan untuk tipeknya dalam pembelajaran saya sudah menggunakan PowerPoint dan juga ada beberapa pendukung yang diantaranya dari YouTube bisa menginspirasi mereka berkaitan dengan materi pelajaran yang disampaikan. Coba Bapak buatkan, ini kan tingkatan SMA ya, Ya, beda dari tadi yang SD maupun yang dari SMP tadi. Bapak buatkan satu pertanyaan lah untuk siswa SMA, yang pertanyaan itu bisa menggugah kemampuan siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau ya. Soal yang berkaitan dengan materi, ya saya soalnya untuk saya tampilkan satu ayat Al-Quran, terus anak suruh menganalisa hukum bacaan tajwid dan sebabnya dari ayat tersebut yang ditampilkan. Selanjutnya terkait dengan reflektif dan inspiratif, mohon disampaikan pemahaman Bapak terkait dengan guru yang reflektif dan inspiratif. Oke. Untuk guru yang reflektif itu adalah guru yang bisa merefleksikan atau menerapkan pemahaman-pemahaman pengetahuan-pengetahuan yang baru dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran, dan juga mampu mengevaluasi dirinya, mengevaluasi pembelajarannya, sehingga semakin setiap hari itu mesti ada perubahan sehingga pembelajarannya semakin hari atau semakin tahun semakin baik gitu Pak. Nah, untuk inspiratifnya, pemahaman saya tentang guru inspiratif itu adalah guru yang menginspirasi, menjadi tauladan bagi siswa ataupun bagi teman-teman guru yang lain, terutama dalam pembelajaran ya. Dalam pembelajaran tidak hanya dalam segi pribadi saja, tetapi dalam metode mengajar ataupun dalam penggunaan teknologi ataupun apapun yang pengetahuan yang terbaru sekarang. Sudah adakah di diri Bapak reflektif dan inspiratif tersebut? Setelah mengikuti PPG ini, saya punya ya sudah mulai mulai ada tumbuh untuk mencoba membuat pembelajaran yang memang menginspirasi dan juga bisa menerapkan pemahaman dari PPG ini. Menurut Bapak, mengapa Bapak perlu perubahan agar menjadi guru yang reflektif maupun inspiratif? Guru yang reflektif ini tentunya setiap manusia itu perlu karakter yang lebih baik, Pak. Jadi ketika kita merefleksi dari pembelajaran kita, ya tentunya ke depan pembelajaran kita itu semakin baik. Jadi tidak hanya terus tahunnya begitu ya begitu terus, nggak ada perubahan. Kalau inspiratif itu ya tentunya ya kita bisa atau saya semuanya ya bisa menjadikan ya contoh bagi yang lain, inspirasi bagi yang lain, terutama dalam pembelajaran ataupun dalam pribadi gitu, untuk senantiasa lebih baik ke depannya gitu, untuk inspirasi. Kemudian apa yang sudah Bapak lakukan dan fakta ya yang sudah Bapak lakukan terkait dengan refleksi dan inspiratif tadi? Yang saya sudah lakukan untuk merefleksi itu ya saya mencoba menerapkan ilmu itu dan melakukan hal-hal yang diperoleh dari PPG, seperti ya membuat soal-soal yang atau pembelajaran yang terkait dengan tadi hot ataupun tipek, dan juga mulai belajar tentang media Pak, yang sebelumnya memang saya buta dengan media, terutama pembuatan video ini terseok-seok kan belum pernah membuat video, akhirnya harus membuat video, harus paham tentang aplikasinya gitu. Itu mungkin salah satu
refleksi diri, berusaha lebih baik itu ya, mau belajar walaupun ya, kata Pak dosen kemarin itu berdarah-darah gitu. Kalau terkait dengan yang sudah jenengan lakukan agar bisa jadi menginspirasi untuk siswa, apa Pak Dosen? Yang sudah saya lakukan untuk menginspirasi siswa ya, saya mencoba ya berbuat lebih berbuat dalam perilaku terutama dan juga dalam pembelajaran, supaya siswa itu menjadi tertarik, menjadi senang dengan pelajaran PAI, dengan menampilkan ya pelajaran-pelajaran PAI yang menyenangkan, yang tidak membebani siswa-siswinya gitu. Ini itu Pak. Sudah Pak. Sinyalnya lost kayaknya, Pak dosen. Keluar. Iya, kayaknya lost sinyalnya. Masih Pak. Halo. Dengan siswa mungkin Pak. Pak Dian Korpasus langsung lulus ya. Pak Dian Korpasus harus usah dites. Alhamdulillah. Ayo. Saya suaranya nggak jelas sekali Pak. Ayo. Sinyalnya kayaknya benar. Iya Pak. Saya kan kudu ngomong-ngomong. Ini kemana dosennya Pak? Kayaknya lost sinyal kayaknya. Nggak, kayaknya buat Pak Dian sama Pak Sus sudah, nggak usah. Dianggap cukup ya, diwakili oleh teman-teman. Wakilnya 3 orang. Udah lulus sudah. Alhamdulillah. Habis ini dosennya yang kita uji. Pak Izil uji. Iya, gantian. Aku mikir panik itu baru masuk. Yang dari standar ya, wow. Iya. Saya pakai yang lain. Oke ya, habis selesai. Suaranya makin kecil Pak. Suaranya pelan sekali Pak. Makin kecil. Iya. Udah buka aja Pak topengnya, itu kami penasaran loh Pak. Masa masih muda. Nah, gitu. Masih muda sekali. Suaranya jelas. Iya, Jelas, udah Pak. jelas ini Pak. Oh, berarti topengnya ini yang Iya. membuat gak jelas. Iya. Iya Pak. Masalahnya Jadi Pak Abdul Qadir sudah tinggal 2 guys. tinggal 2 Iya ya. Pak. Iya Pak, itu Wantoro kita percepat Pak aja. Suwantoro. Iya. Pak Suswantoro ini. Kasus dibuka waktunya. Mic-nya Pak Sus. Mic-nya kasus. Iya. Oke. Dan siap ya Pak Sus? Insya Allah Pak. Salam gampang. Tadi dengan Pak Zeni berapa jam? Bapak Ibu? Sebentar Bapak, 1 jaman lah. Kurang dari Pak 1 Zeninya jam mau Pak. rapat Pak. Kurang dari 1 jam. 45 menit kalau nggak salah. Pak Zeni kenapa? Marah? Rapat. Mau rapat. Mau rapat. Oke. Pak saya ini nggak marah kok Pak, cungar tengir terus beliau itu. Oke Pak Suswantoro. Saking Iya, Pak. sekolah mana Pak? SD Raga Tunjung 2 Pak, Paguyangan, Brebes.
Oh, bagus lagi ya. Sudah enak atau sudah ada? Agak Ya. panjang. Bagus. Bagus. Ya, halo, suara Pak. saya? Oke. Dengar, Pak. Suara- Agak suara- putus-putus. Agak Suara- putus-putus, Pak. Yang lain suara saya terputus-putus atau terpatah-patah? Jelas Pak kalau Jelas kesini. Pak. Oke. Oh, Jelas. Semarang jelas Pak ini. oh, kalau Semarang tak jangan ditanya. Saya pengennya Karena- mati lampu kok Pak. Iya, soalnya kita ini kan kampus 2 IAIN itu ada di daerah gunungan ini. Gunungan, iya. Kadang, ya kadang sinyal itu ya. Pak Suswantoro, Ya, Pak. sudah PNS atau P3K atau masih pengabdian? Belum, Pak. Masih pengabdian ya? Masih pengabdian. Ya, kepala di SD negeri ini. Oke. Iya, Pak. Oke, kita lanjut aja Pak Sus. Tadi seperti teman-teman Silakan. masih dijelaskan pemahaman Pak Sus terkait dengan coach dan kita. Ya, menurut saya coach itu untuk mengarahkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi, tidak hanya menghafal, tetapi mengarahkan pada menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi. Mungkin itu, Pak. Kalau yang TPEK itu penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran terkait dengan materi dan metode pembelajaran. Misalnya menggunakan komputer atau internet gitu Pak mungkin. di siswa SD ini Bapak di Brebes sana sudah familiar dengan internet? Kalau kebetulan di RPP belum Pak, karena infrastruktur belum mendukung. Jadi saya hanya menggunakan audio visual melalui layar LCD Pak. LCD. Ada fasilitas di SD-nya Bapak? Kalau LCD ada Pak. Internet juga ada, tapi kalau untuk siswa belum bisa. Iya. Ya. Kemudian yang terkait dengan coach di RPP Bapak ada tidak? Kalau menurut saya ada, misalnya tentang menganalisis video terkait rukun dan sunnah wudhu, di mana siswa mengobservasi video untuk menentukan antara sunnah dan rukun wudhu. Itu mungkin itu Pak, kalau di RPP saya. Oh, berarti siswa diberi kesempatan mandiri, Bapak menyampaikan. Iya betul, betul. Jadi mandiri, lembar kerja itu diarahkan siswa untuk belajar mandiri begitu Pak. Oke. Kemudian, tolong Bapak buatkan satu pertanyaan saja Pak, terkait dengan soal untuk siswa. Ya, sama dengan RPP nggak apa-apa ya Pak? Boleh lah. Iya. Itu di situ saya kemarin buat ini disajikan sesuatu peristiwa ya, seorang anak melakukan wudhu ya secara lengkap, tetapi pada akhir kegiatan wudhu itu anak tidak membaca doa setelah wudhu. Nah di situ anak disuruh memberikan wudhunya sah atau tidak. Jika sah alasannya kenapa, jika tidak alasannya kenapa, begitu Pak. Ya, itu untuk kelas berapa itu RPP-nya? Itu kelas 4 Pak. Kelas 4, jadi aja berpikir seperti itu ya. Selanjutnya terkait dengan guru reflektif dan inspiratif, mohon akan dijelaskan menurut pemahaman Bapak. Kalau guru reflektif adalah guru yang selalu berpikir untuk ke arah yang lebih baik dengan bertumbuh pada apa yang sudah dilakukan pada waktu yang sebelumnya Pak. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki apa yang belum baik di kegiatan sebelumnya begitu. Kalau yang inspiratif tentu ini kita harus bisa menjadi contoh ya, terutama bagi anak-anak didik kita ya. Antara lain dengan sikap kita tentunya, terus juga keilmuan yang kita miliki harus mumpuni sehingga kita lebih percaya diri, anak pun akan menjadi terinspirasi oleh kita Pak. Mungkin itu.
menurut Bapak, dengan di dalam diri Bapak sudah ada reflektif atau inspiratif ya? Kemampuan reflektif. Ini yang susah Pak, kalau menilai diri sendiri susah Pak. Saya. Mudah-mudahan ya sudah ada lah sedikit-sedikit, apalagi setelah ikut TPG ini mungkin ada perubahan. Amin. Perubahannya itu apa? Ya misalnya dari segi dalam mengajar, dalam berperilaku mungkin lebih baik lagi mungkin. Yang terkait dengan reflektif, apa yang sudah Bapak lakukan? Saya rasa kita harus selalu belajar terus ya Pak. Misalnya ikut kegiatan apa, misal KKG atau apa, itu kan bagian dari usaha kita untuk lebih baik gitu kan Pak. Atau mungkin kita juga harus terbuka dengan penilaian-penilaian dari orang lain, misalnya begitu Pak. Pernah Bapak mengevaluasi diri melalui siswa? Mendapat apa Pak? Evaluasi diri dari masukan siswa. Dari siswanya. Tentu kalau dari siswa tentu kita bisa melihat jika siswa senang, kita baik ya, kita bisa menginspirasi, tentu siswa akan bersemangat dalam belajar gitu Pak. Kalau secara langsung memberi penilaian tentu siswa tidak Pak. Siswa ide soalnya. Barangkali Bapak pernah bertanya kepada siswa kira-kira yang kurang dari saya apa, atau apa yang tidak disukai atau yang lain-lain. Pernah? Kalau pertanyaan secara langsung belum pernah Pak. Tapi saya harus selalu melihat dari sikap siswa begitu Pak. Ternyata saya begini, siswa sikapnya begini. Jadi saya harus berubah. Misalnya siswa tidak bersemangat, berarti saya ada yang kurang begitu Pak. Kalau dari bertanya teman guru yang lain, dari teman sejawat, pernah saling introspeksi, memberi memberi pendapat begitu iya, Pak. Secara langsung kayaknya belum pernah, mungkin kalau di belakang mungkin. Kalau tadi belum pernah. Ngerasani. Iya, kalau di belakang ngerasani. Nah, terkait inspiratif ini Pak, ketika Bapak mengajar di SD, pernah nggak menginspirasi siswa SD itu modelnya seperti apa yang pernah Bapak lakukan? Inspirasi dari siswa. Ya, maksudnya Bapak menginspirasi siswa SD. Menginspirasi siswanya begitu. Ya saya harus selalu tampil prima ya, meskipun pikiran kita sedang tidak fit ya, badan kita tetap tidak fit, tapi kita harus tetap tampil prima misalnya begitu. Misalnya kita sedang ada masalah pribadi misalkan, saya harus selalu menampilkan sikap yang ramah, yang ceria begitu, misalnya begitu Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih. Ini Pak apa Bu ini? Dua-dua. Tergantung Dua-duanya ya. Bu, Pak. Atau waktunya. Seringnya Ibu. Seringnya itu. Kemudian Pak. Tergantung waktunya Pak. Terakhir Pak Dian juga Pak. Nggih. Pak Dian terkait dengan host dan defect, silakan dijelaskan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sejauh pemahaman saya tentang HOTS itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang bertujuan untuk mengasah kemampuan khususnya peserta didik untuk bisa sampai tahap menganalisa dan juga sampai mencipta. Jadi siswa itu tidak hanya sebatas menghafalkan saja, tapi bagaimana siswa mampu mengidentifikasi, dan juga siswa untuk tingkat SMP syukur-syukur bisa sampai tahap mencipta, walaupun itu masih sangat dengan yang sangat sederhana, maksudnya seperti itu. Kemudian Oke Pak Dian tadi dari sekolahnya tingkat apa? SMP Negeri 1 Bumiayu. Oke. Oke. Kalau yang kaitannya dengan TIPEK, kalau pemahaman saya TIPEK adalah pendekatan pembelajaran yang mencoba mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran yang untuk menyampaikan materi pengetahuannya seperti itu. Tapi sebisa mungkin teknologi itu tidak hanya dimonopoli oleh guru sendiri, artinya hanya dimanfaatkan oleh guru, tapi siswa juga bisa menggunakan teknologi tersebut dalam rangka pembelajaran seperti itu.
Dian, ini sudah statusnya gawe beres atau apa? Alhamdulillah sudah seangkatan dengan Pak Izu. Oh, sama. Kemudian RPP Bapak yang dikirim di LMS sudah mengandung 2 unsur tadi? Menurut saya sudah ya, menurut saya sudah. Artinya Mana? saya mencoba memasukkan unsur hot dari perancangan IPK, kemudian tujuan pembelajaran, dan yang paling terlihat adalah pada kegiatan inti atau kegiatan pembelajaran itu sendiri. Karena saya di RPP yang saya kirimkan di LMS itu memang menggunakan model problem based learning yang waktu di peer teaching kan itu saya menghadirkan sebuah kasus yang sangat aktual, problem yang sangat aktual kaitannya dengan sujud, yang sempat ramai juga kaitannya dengan tingkah laku beberapa anak yang melakukan sujud dengan gerakan seperti pada game Free Fire atau freestyle itu. Nah, anak diminta untuk mengomentari, kemudian anak diajak untuk merumuskan sujud yang benar itu seperti apa, sampai saya mengajak siswa itu memikirkan atau mencari informasi sujud, kenapa sih sujud harus benar sehingga bisa berdampak pada kesehatan. Itu dari sisi hotsnya. Kemudian dari sisi tipeknya yang saya integrasikan pada pembelajaran adalah penggunaan HP atau pemanfaatan internet untuk pembelajaran, untuk mencari informasi. Kemudian ada satu lagi yang ini juga jadi PTK saya, dan saya juga sangat tertarik dengan ini karena dengan PPG ini saya belajar aplikasi Canva, Pak. Jadi nanti saya mencoba mengajak siswa itu untuk membuat hasil diskusinya lewat aplikasi Canva. Karena menurut saya aplikasi Canva itu sangat colorful sehingga siswa itu untuk umuran SMP menurut saya akan semakin tertarik seperti itu. Ya, Bapak, itu terkait HOTS itu memang arahnya sebenarnya untuk menyampaikan materi tentang HOTS itu lebih bagus kalau fakta. Jadi problem-problem di lapangan itu disampaikan kepada siswa, sehingga siswa nanti akan menganalisa antara problem itu dengan apa yang harus dilakukan. Dan nanti tentunya Bapak itu sebagai penengah lah, sebagai yang memberi kesimpulan. Oke, lanjut Pak. Lanjut yang selanjutnya. Tadi di RPP yang terkait dengan unsur HOTS tadi ya, sudah ya? Sudah. Sudah, Pak. Sekarang guru reflektif dan inspiratif. Yang untuk guru reflektif ya, guru reflektif itu menurut saya kuncinya adalah jujur. Artinya jujur dengan kondisinya sendiri dan mau menerima kritik. Itu guru reflektif. Kemudian kebiasaan saya mungkin terkesan sepele. Saya itu kalau mengajar pintunya selalu terbuka. Tujuan saya biar saya bisa dipantau oleh orang lain, sehingga kalau memang menurut rekan-rekan pendidik yang lain, rekan-rekan sejawat yang lain ada yang dirasa kurang, mereka tidak segan-segan untuk memberi masukan. Karena memang saya terkenal dengan orang yang suka guyon, jadi terkesan tidak ada jarak dengan teman sejawat. Itu cerminan reflektif saya. Kemudian kaitannya dengan inspiratif itu bagi saya adalah guru yang menjadi pionir dalam sebuah perubahan. Kuncinya ya seperti tadi, kuncinya keterbukaan. Saya kalau di dalam kelas memang kata siswa saya itu galak di dalam kelas. Tapi kalau di luar kelas saya bisa menjadi sangat friendly. Dan biasanya di akhir pelajaran saya selalu menggunakan kalimat, barangkali kalian ada kesulitan dalam hal-hal keagamaan, silahkan japri saya. Pasti akan saya balas. Itu bentuk pendekatan saya kepada siswa untuk menjadi guru yang inspiratif. Itu seperti itu, Pak. Ya. Nah, ya, jadi menurut Bapak sangat penting ya menjadi guru yang reflektif ya. Okay. Saya dulu sebelum di IAIN juga mulai dari SD, SMP, SMA di 2 pernah ada. Yang belum pernah itu hanya TK dan
playgroup belum pernah ada perbedaan itu. Jadi ini terakhir sampai ketiga ya seperti itulah antara perbedaan antara siswa SD, SMP dengan SMA. gitu. Dan yang SD itu yang di SD tentunya ya terkait dengan coach dan feedback pasti masih sangat terbatas ya. Tadi ya pokoknya yang di SD tadi sangat terbatas. Nah, SMP tadi Pak dia sudah mulai, tapi yang SMA ini coach dan feedback itu perlu sangat diterapkan karena nanti kan setelah SMA nanti masuk ke perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi nanti terus pokoknya terserah mahasiswa diskusi tak seneng ekonomi, nanti dosen atau guru itu cuma menengahi menjelaskan saja harusnya. Jadi yang SMA mulai diterapkan siswa berlevel feedback, tapi yang SD ya kalau mampunya lah, yang SMP tengah-tengah. Saya kira tuh ya Oke, Pak. pas Iya, Pak. kita masih terus muji mahasiswa dan insya Allah ya malah Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak dosen. Terima Ya. kasih, Terima Pak. kasih Mas Maun, Pak. Kalau nilainya tinggi, imun kita tambah naik, Pak. oh imunnya naik itu Iya, bukan Pak. naik kalau sertifikatnya saya Ah, itu lebih-lebih, Pak. Stresnya hilang, Pak. Mas Mawon mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan Oke. saya, semoga sukses dan lancar sampai akhir Amin. Amin, amin. sertifikasi guru Amin. putra Bapak Ibu para keluarga semuanya, semoga berkah dan manfaat. Amin, Amin. Pak. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin lah ya.